Hello everyone, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu fit. Jaga selalu kesehatan, jaga diri, dan budayakan hidup sehat. Kali ini kita kedatangan helm baru lagi. Ya, masih dalam lingkup Guided Course, tapi ini adalah model yang paling update, model yang paling kece. Kita unboxing ya, sekali-kali kita unboxing karena belum pernah unboxing. Bentar. Tapi kita unboxing dari tasnya aja, bukan dari boxnya. Namanya bukan unboxing dong, bukan box ini, unpacking gitu ya. Oke, apa helmnya? Mari kita lihat. Kita akan mendapatkan ini kalau membeli helm Guided Course secara standar. Ini adalah manual book dan ada beberapa stiker. Ada stiker yang kecil dan stiker yang agak besar. Kalian bisa tempel di kulkas mungkin atau di mana kalian suka nempel stiker itu ya, suka-suka di kamar kos mungkin. Oke, menu utamanya adalah ini dia helmnya. Helm ini bernama Guided Course Arbolino. Arbolino itu diambil dari seorang pembalap muda dari Italia. Memiliki nama lengkap Tony Arbolino, pembalap muda asal Italia ini kelahiran tahun 2000, sekarang berada di ajang balap Moto3 di bawah bimbingan Paolo Simoncelli dengan Snapers Team Racing. Dia pernah menjuarai CIV Pre Moto3 pada tahun 2014, lalu pada tahun 2015 dia masuk ke tim Repsol Moto3 pada Junior World Championship. Kemudian pada tahun 2017 dia baru memasuki Moto3. Sampai sekarang Tony Arbolino selalu menggunakan motor Honda. Kerap disebut sebagai murid dari Jorge Lorenzo. Hubungan yang ada itu bukan seperti layaknya murid dan guru secara formal, namun Tony Arbolino sendiri menganggap banyak belajar dari Jorge Lorenzo. Dia juga mengatakan berlatih dengan Jorge membuat Anda tahu bahwa ia bekerja lebih fokus pada detail. Saya baru melakukan setengah apa yang ia lakukan. Jika saya bisa lebih fokus lagi dan punya strategi yang tepat untuk balapan, maka hasil baik akan datang. Nah, selain biasa disebut sebagai guru dan murid, bahkan saking akrabnya ini antara Arbolino dengan Jorge Lorenzo disebut sebagai kakak adik. Tapi berkat arahan dari Jorge Lorenzo, Tony Arbolino berhasil memenangi sirkuit Mugello di tahun 2019 dan itu adalah kemenangan pertama di Moto3 yang diraih oleh Tony Arbolino. Kalau ngomongin soal bahan, Course Arbolino ini sama seperti Course yang lain. Tentu nggak beda, termasuk fitur-fiturnya, beratnya, bahannya itu sama semuanya. Ya, terbuat dari termoplastik resin dengan berat kurang lebih 1450 gram. Ini adalah termoplastik yang termasuk ringan untuk helm Course. Kalian tahu kan helm Course the best seller loh ini. Ini adalah motif terbaru dari Course. Dan saya suka, kenapa? Karena dia ada perpaduan warna yang keren di situ. Bagian dasarnya itu catnya putih gitu. Kemudian ada gradasi abu-abu dan dipadukan dengan ada ini loh, lingkaran-lingkaran kecil-kecil yang lucu-lucu gitu, unik rasanya. Lalu kok tiba-tiba ada warna yang sangat kontras, tapi warna kesukaan saya itu hijau stabilo kayak gini. Ini keren banget. Lalu ada angka besar di bagian belakangnya, itu merupakan angkanya Tony Arbolino dalam ajang balap tersebut. By the way, ini adalah helm replika ketiga yang dibikin oleh KYT dalam lingkup KYT Course. KYT Course itu ada banyak macamnya. Kalian bisa lihat di websitenya tarakusuma.com. Di situ ada beberapa katalog helm KYT Course.
Ini adalah helm replika ketiga. Dan semua replika-replika ini sudah saya bahas. Kalau kalian mau lihat videonya juga, helm replika dari Joe Memasya, kalian bisa klik link di atas. Kemudian ada juga dari Della Porta, Lorenzo Della Porta juga ada di atas. Kita udah bahas semua dan ini adalah helm replika ketiga yang dibahas di channel ini. Nah, oke, kita tadi udah ngomongin bahan ya, sekarang ngomongin desain secara keseluruhan. Kalau ngomongin stripping atau liverynya tadi udah terbahas. Untuk saya pribadi, preferensi saya pribadi, ini warnanya masuk banget, kece. Itu masing-masing. Selain itu juga ada desain bagus dari KITT Kors tuh sebelah sini. Dia tuh ada kontur gitu ya. Saya yakin ini adalah menambah sisi aerodinamikanya. Selain itu, di bagian belakang dibekali dengan spoiler. Nah, di spoiler di sini juga ada tulisannya KYT dan ada line hitam, black line gitu kalau saya sebutnya. Itu kece. Entah kenapa saya tuh suka dengan helm ini tuh. Desainnya tuh bagus itu loh, warnanya nggak alay banget gitu. Pastinya TT Kors itu dilengkapi dengan ventilasi-ventilasi yang mumpuni. Ada 2 di bagian depan, ada 2 di bagian atas, kemudian ada 4 untuk keluarnya angin itu di bagian belakang. Ada ngumpet di balik spoiler di sini, sama ada di bawah spoiler yang nggak ngumpet tapi kelihatan di sini. Nah, kalau kita lihat fitur-fitur yang ada di sini, misalnya di sini tertulis nih Advanced Thermoplastic, kemudian ada 2S Shell. Maksudnya 2S Shell itu jadi shell itu batok ya, batok ini batok ini yang dibuat oleh KYT. Untuk TT Kors itu cuma ada 2, shell ukuran M sama shell ukuran L. Nah, shell untuk ukuran M itu hanya untuk M aja, tapi untuk ukuran L itu digunakan untuk size L dan XL. Ya mungkin kalau size L dan XL itu bedanya di busanya aja. Itu kan penting buat kalian ketika fitting helm ya. Jadi biar pas di kepala, nggak sesek, nggak apa ya istilahnya tuh, menekan terlalu dalam itu, biar nggak pusing benrak ngeluh gitu kan. Maka kalian kalau pilih helm itu harus fitting dengan benar-benar, jangan ngasal. Mas bungkus itu ukuran XL ya gedean, nggak enak dipakai bro, dan nggak safety lagi juga. Kalau misalnya kalian pakai helm yang kegedean atau kebesaran, itu kan masih kocak-kocak gitu. Kalau pakai kepala itu nggak safety, nggak bagus, nggak recommended. Di sini juga tertuliskan full vision UV 380, jadi visionnya ini udah flat visor ya. Kemudian dia full view vision, jadi pandangan pengguna helm ini tuh bisa luas. Selain itu, di dalam visornya juga dilengkapi dengan tear off post dan anti fog post. Jadi kalau kalian mau pasang anti gores, tear off itu anti gores, itu tinggal plug and play aja. Enggak, beli dulu plug and play. Beli tear off post ada di link di deskripsi, tenang aja. Dan anti fog itu anti embun, kalian juga bisa memasangnya plug and play. Anti fog itu di dalam, tear off post itu tear off itu di luar gitu ya. Tentu saja ini kalau mau instalasi kaca helm itu sangat mudah. Kalian bisa buka dari sini lalu dilepas gitu, tinggal tarik aja sebenarnya. Di sini tinggal tarik, ntar dicabut. Kemudian apa ya, kalau ngomongin bagian bawah di sini, bawah ini disebut dengan chin certain. Chin certain itu agar menghalangi debu atau kotoran-kotoran yang masuk melalui dagu. Jadi memang ya kece lah.
ada keginiannya, tapi ini bisa dilepas kok, ini bisa dilepas dengan sangat mudah. Kemudian untuk strap sendiri dilengkapi dengan double D-ring, itu layaknya helm-helm balap gitu. Ini double D-ring jadi sangat kuat. Dan ini busa-busa atau inner liner terbuat dari bahan yang lembut, nyaman digunakan, dan tahu nggak, inner liner ini tuh bisa dilepas, dicuci sehingga tidak bau gitu. Ini saya nggak bisa fitting karena yang saya pegang ini adalah M, jadi nggak mungkin saya fitting karena biasanya saya menggunakan size L, nggak muat di kepala gitu ya. Untuk size M sendiri itu lingkar kepalanya itu kurang lebih dengan ukuran 57 sampai 58 cm. Di sini ada logo SNI. Selain itu memang tidak tertera atau tidak tertulis dalam helm ini semua sertifikasi helm ini, tapi kalau mau tahu sertifikasi helm ini selain dia SNI, dia sudah bersertifikasi DOT. DOT itu standar sertifikasi dari Amerika. Selain itu, dia juga sudah bersertifikat ECE 22.5, itu standar Eropa. Jadi kalian nggak usah khawatir keamanan helm ini. Ya, keamanan. Tapi kalau kalian ninggalin helm di parkiran itu gak dianggap fitur sih kalau aman. Itu terserah kalian gimana ngamaninnya gitu ya. Oke. Maksudnya safety itu di sini safety untuk melindungi kepala pengguna jika menggunakan helm ini ketika berkendara. Ini itu helm ringan. Kalian mau gunakan untuk touring juga oke, harian juga oke. Tapi ingat ya, helm ini tidak rekomendasi untuk balap. Kenapa? Karena kalau untuk balap lebih direkomendasikan helm yang terbuat dari bahan karbon, bukan bahan termoplastik. Ya, karena balap itu kondisi kenceng, kalau jatuh kan repot kalau misalnya bahannya nggak kuat dan kepalanya nggak bisa terlindungi. Sedangkan aset kita yang paling penting itu ada di kepala. Coba manusia nggak punya otak gitu ya, dan itu ya udah nggak bisa hidup dia. Gitu. Apalagi ya. Nah, ini aja model terbaru dari KIT TT Kors Arbolino. Kalau kalian mau memiliki ini, harganya itu sekitar 1.350.000. Kalian bisa mendapatkan helm ini tuh di Jogja Helm, atau kalian bisa klik link di deskripsi. Jogja Helm ini berada di Jogja. Kalian bisa langsung mampir ke tokonya. Di tokonya itu banyak helm TT Kors macam-macam ya, ada Arbolino, ada Delaporta, dan Jaume Masia yang sudah pernah saya review semua. Atau Jogja Helm juga melayani pembelian online. Kalian juga bisa beli online secara aman di Bukalapak atau Shopee. Ada linknya di bawah. Kalian tinggal kunjungi aja, klik aja, pilih-pilih, kemudian transfer dan bayar. Selesai, nanti kalian tunggu di rumah, barang akan sampai ke rumah kalian. Sangat mudah sekali. Oke, itu review singkat dari saya. Jika review ini bermanfaat bagi kalian, silahkan disebar ke komunitas-komunitas pecinta helm di Indonesia. Kalau kalian juga suka, boleh di like dan pencet tombol subscribe. Kali aja ada video-video menarik berikutnya. Insya Allah akan ada update video-video berikutnya. Oke, gitu aja. Dan Assalamualaikum.